saking apa kasih sayangnya, rahmat rahimnya. Kita diberi kesempatan untuk bertemu, untuk hadiri majelis ilmu kita, majelis zikir kita. Dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua sehat. Alhamdulillah. Seger semua seger. Semangat semua semangat. Antusias. Alhamdulillah. Ini kasih Allah SWT. Salam dan salam kita sanjungkan dari manusia agung, manusia termulia, manusia terbaik, manusia contoh terbaik, swasta terbaik berada Rasulullah Muhammad SAW. Uswatana kita ya, yang kita teruskan dan belajarnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan terus bersama itu kita taslima ya, tunduk ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang terus punya rindu, punya semangat, punya keistiqomahan ya, untuk terus ikuti ajaran-ajarannya. Amin ya. Amin. Yang kita muliakan guru kita Masyidullah Syekh Haji Sa'adar Badawi, kita terus berdoa beri panjang umur, diberikan kepada perjuangan-perjuangannya. Amin. Ya teman-teman, Bapak Ibu hormati, kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan ini. Jadi judulnya apa judulnya? Memetakan keinginan, mengeksekusi tindakan. Jadi kembali apapun yang kita lakukan Ibu Bapak ya harus berspirit atas ajaran Allah di Quran. Berspirit apapun yang kita lakukan, spirit yang dicontohkan apa yang diajarkan Quran. Kembali kita terus bicara tentang Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lagi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, kembali spirit perdana di ayat Al-Mulk ini bahwa Allah ini menciptakan mati dan hidup bukan Allah akan menguji. Apa itu menguji? Ya diuji, dites. Siapa di antara yang lebih baik amalnya. Jadi kita akan diuji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Terus akan diuji agar Allah akan melihat siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Oke, itu. Nah, menarik teman-teman, asal amalah ya, sangat ulang-ulang terus karena saya tiap hari sangat ngomong itu terus. Yang bosan ya terserah. Ya, jadi kalian ini closing kehidupan kita Ibu ya Bapak ya. Jadi Masya Allah. Jadi asal amalah dari kata Hasan. Hasan itu baik. Ahsan itu terbaik, be better. Jadi di sini berarti Allah akan menguji siapa di antara yang lebih amalnya. Jadi kita yang terus menjadi sosok yang lebih better, menjadi diri yang terbaik, menjadi diri fresh yang terbaik, menjadi sosok yang terbaik. Artinya berbagai sisi kehidupan kita terbaik. Jadi makin ke belakang mesti makin baik, makin ke belakang harus makin baik. Kayak gitu nih. Makin ke belakang makin baik. Oke, ibarat grafiknya makin ke belakang tuh makin meningkat. Bahasa fisika terjadi delta T, ada pertumbuhan ya, ada pertambahan ya di bidang kebaikan dan ada pengurangan di bidang keburukan. Jadi kita terus. Dan teman-teman Bapak Ibu, kita tidak sedang bersaing dengan siapapun, tapi kita sedang bersaing dengan diri kita sendiri. Kita nggak pernah bersaing, kita tidak membandingkan kita dengan siapapun, teman-temannya. Karena ibarat sepatu ya,
Jadi sepatu kita yang pas untuk kita, sepatu kita pas untuk kita ya. Jadi sepatu saya umurnya 44, ibu berapa umur sepatunya? 40 kopoh tahu kopoh itu apa istilahnya? Sebaliknya ibu yang mungkin sepatunya umur 45 dengan pakai sand 44 pasti agak nyaman. Jadi oleh Allah, Bapak Ibu, kita hari ini memiliki satu titik yang ada saat ini dalam diri kita. Oke, ini qada-qadarnya Allah saat ini. Jadi hari ini kita punya qada dan qadarnya Allah nih. Kita sedang menjadi qada dan qadarnya Allah. Kita sedang menjadi ketentuan Allah. Oke, semuanya. Oke, jadi kondisi Bapak Ibu tidak untuk dibandingkan. Oke, kondisi Bapak Ibu tidak untuk dibandingkan. Dan apapun qada-qadarnya Allah itu adalah baik dan baik adanya. Baik dan baik adanya. Artinya yang ekonominya dalam sedang pas-pasan terbaik bagi kita. Bagi kita sedang punya masalah keluarga, masalah apapun terbaik bagi kita saat ini. Oke? Dan belum tentu orang yang sedang berlimpah-limpah harta, belum tentu dia sedang baik, belum tentu. Kita melihatnya baik, tapi belum tentu dia baik di mata Allah. Karena banyak orang mencapai meraih sesuatu itu kan istijrat namanya. Istijrat karena maksa-maksa Allah, ini yang bahaya. Maksa-maksa Allah. Artinya Bapak Ibu mati penampakan yang ada saat ini tidak untuk kita bandingkan. Halo? Jadi apapun yang ada tidak untuk kita bandingkan dengan siapapun. Ibu tidak perlu bandingkan, ya udah Pak Bapak kan kita ngomong laki-laki, no, ya seperti itu. Kamu seperti itu. Jenengan sarjana, aku sekolah kurang jelas. No. Gak boleh. Jadi kita tidak untuk dibandingkan dengan siapapun. Oke ya. Kita nggak untuk dibandingkan dengan siapapun. Karena nanti kemuliaan nanti teman-teman, kemuliaan bukan di baju perang yang diberikan, tetapi hati nanti. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, ya ini terbaik untuk kita saat ini. Sepakat ya? Halo? Apapun kondisi, ya rekening kita, masalah kita, properti kita, apapun itu terbaik saat ini, pasangan hidup kita pun terbaik bagi kita saat ini. Tidak untuk dibandingkan dengan siapapun. Membandingkan diri kita dengan lain, ibarat bandingkan sepatu. Oke. Jadi hati-hati, kita sering merasa melihat orang kaya, kita minder di inferior. Padahal banyak orang kaya itu kebun makan koror, rambut dulu gak ketorong. Kan itu ya. Tapi juga banyak orang kaya yang penuh berkah banyak. Jadi, tapi sisi lain ibu-ibu, jika saja Allah berikan kaya pada mereka yang sama pada kita, belum tentu kita lolos gitu. Belum kita ini lolos uji. Jadi maka bisa mati apapun yang Allah berikan kepada kita adalah terbaik. Apa ibu? Terbaik. Apa ibu? Terbaik. Apapun sudah terbaik, tidak untuk dibandingkan. Maka acceptance, penerimaan atas segala sesuatu dalam diri kita. Oke? Nah setelah kita terima ibu, baru dari itulah starting point. Apa starting point itu? Pintu masuk untuk menuju ke asana amalan. Gitu. Apapun yang Allah berikan saat ini, apapun itu bekal starting point menuju ke asana amalan. Ke asana amalan. Oke? Jadi ketika kita dunia mepet, ya dengan mepetnya itu modal asana amalan. Oke? Kita longgar, ya longgarnya itu sebagai bekal asana amalan. Oke? Apapun yang kita miliki, apa yang Allah berikan saat ini adalah itu bekal untuk berasana amalan. Be better, sebagai terbaik. Itu ada sahabat. Gitu. Jadi, jadi nggak ada alasan untuk tidak berasana amalan. Tidak ada alasan. Lagi tidak ada alasan untuk berasana amalan. Ibu Bapak Sarmati, kemarin saya pulang kampung. Insya Allah saya sepekan sekali makin untuk pulang kampung.
Ya, saya bangga dengan ibu saya. Ibu saya model 70 lebih, ya. Ibu saya 70 lebih, saya bangga. Ibu saya sih mungkin sudah tidak bisa apalah, ya ya. Tetapi dengan membiarkan apa? Dengan membiarkan tritisan depan rumah untuk kegiatan 17-an itu sudah keren. Membiarkan depan rumah yang untuk positif untuk kegiatan 17-an itu keren. Bahkan katanya kalau malam dilatihan saya masalah sih gui. Dan ibu saya sudah satu membiarkan dan tidak saya membiarkan yang mengetahui wedan, mengetahui pohon, papa dan sebagainya. Itu keren. Jadi seperti apapun yang Allah berikan pada kita itu jadi bekal untuk apa? Berasal amalan. Maka kita mesti memapping di peta apa yang kita miliki, Nah, saya alhamdulillah oleh kasihnya Allah SWT, saya diberi keluasan ilmu, saya diberi anugerah senang belajar. Ya wis, itu jadi bekal saya, modal saya untuk berasal amalan. Bagaimana ilmu yang Allah berikan pada saya itu bisa saya tularkan, membuat orang semakin mengenal Allah hadirin. Nah, yaitu. Maka ibu-ibu berhormati, saya betul-betul bicaranya berbanyak sesi dakwah seperti ini. Itu kan saya, gitu kan? Maka ibu nggak boleh, Pak Bambang laku, aku tuh kayak Pak Bambang, gitu. Oke? Tapi ibu yang bisa, yang punya, yang apa-apa, gitu, yang dimepek. Yang tidak boleh ada kita tidak melakukan apa-apa. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh ketika kita tidak berasal amalan. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah ketika ibadah kita tidak ditambah baik amalan. Yang tidak boleh adalah amal saleh kita tidak melakukan, tidak boleh. Jadi tugas kita bicaranya ibu yang masukkan infaknya biasanya 2.000 tambah 2.500. Kudu nambah terus kayak. Terserah, baik. Gitu. Saya yang bicaranya, baik. Lebih banyak lagi orang yang bisa mendengarkan saya. Saya terus bagaimana panggung ini tambah banyak, baik. Bagaimana majelis kita tambah ramai, gitu. Itu kan tambah duit. Nah, monggo. Jadi hati-hati nggak bisa mati. Ini betul-betul berbagai segi kehidupan kita. Kita mesti berasal amalan tambah apa. Sampai sini sepakat ya? Sepakat ya? Maka yuk Bapak Ibu di mapping nanti, dipetakan lagi. Apa yang Allah karuniakan pada kita ini semuanya untuk bagaimana caranya untuk kita berikan apa yang namanya. Sampai sini bisa ikuti? Bisa ikuti ya? Oke, itu sama. Jadi itu PR kita satu amalan di better yang terbaik. Jadi mikir kita tuh terbaik. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu, kita ditunjukkan oleh guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sa'ad Batawi. Terbaik, mikirnya terbaik. Layanan terbaik, apa terbaik. Nah, ya Bapak Ibu, kita punya spirit itu. Bagaimana sholat kita menjadi terbaik. Nah, terbaiknya sholat kita tentu bisa melihat starting point dari sholat kita saat ini. Gitu kan ya. Jadi dari sholat kita saat ini itu tipping point. Apa tipping point? Ya itu titik. Tipping point. Jadi sholat itu Bapak ada, itu naikkan. Jadi apa misalnya? Ya tadi. Misalnya belum jamaah ya jamaah. Ini sederhana itu. Yang sudah jamaah, ya mana tambah kopiah. Misalnya, bahkan ketika azan datang, ini dari kondisi Bapak Ibu semuanya, itu naikkan satu level gitu.
Paham saya? Jadi tadi aku udah tepat waktu, nih begitu azan langsung butuh sholat. Nah sekarang belum, bahkan ketika azan datang sudah ready. Bahkan azan wis kita sholat dulu, sholat mutlak, sholat apapun, sholat semacam itu. Gitu. Nah ini pengen tuh kita semua, termasuk saya. Kita semua, kita tuh gua and Allah, kita. Oke ya? Oke. Kita paling tahu bagaimana sholat kita lah. Oke. Nah maka tipping pointnya dari sholat yang Bapak Ibu jalani saat ini, sholat kita ini. Nah itu next level. Saya sedang, ini kecuali untuk saat ini, ketika kondisi normal, kalau di dalam sibuk, tidak lagi training, atau training kan nggak mungkin ya. Kayak hari ini, betul hari ini. Saya betul-betul bicaranya ketika azan itu wis ready. Jadi bahkan pakai timer gitu, cek dulu jam berapa, gitu kan ya. Sebelum itu sudah break dulu, gitu. Sebelum dulu udah break dulu, jadi ketika azan udah ready, nah itu saya. Pasti kondisi kita nggak selalu sama ya, saya pun juga kalau kemarin dari Sabtu nggak bisa waktu training sekian full gitu. Lanjut. Itu baru sholat kita, nanti yang lain juga begitu. Kita terus berpikir bagaimana rumah kita ini, rumah kita bisa tambah berkah. Caranya kasih ruang-ruang kemaslahatan rumah kita ini. Jadi kita harus mikir terus, ini rumah ben tambah barokah, rumah ben tambah barokah. Pikir terus, apa meneh di berbagai sisi kehidupan kita. Apa itu? Guru kita ajarkan namanya critical thinking, berpikir kritis. What next? Apa meneh gitu. Itu asal nama kata gitu. What next? Apalagi lagi? Juknya meneh gitu. Juknya meneh. Apalagi itu ibu ya. Jadi apalagi. Apa meneh. Nah, berarti ketika ini menjadi spirit kita, ibu ya. Ketika jadi spirit kita, maka tanpa sadar, otomatis kita akan step by step akan menjadi sosok yang sangat bermanfaat. Amin ya. Amin. Oke. Terus kabul. Oke ya. Oke, jadi itu. Ini spirit kita. Jadi spirit kita adalah menuju ke next level. Ini spirit kita. Apapun, sholat kita, zikir kita, next level. Kita mesti naik kelas. Apapun itu, apapun itu naik kelas. Nah, kenapa ini penting, Ibu? Karena saya takut ketika kita tidak punya spirit untuk naik kelas, kita akan stuck di titik itu, Ibu. Kita stuck aja di situ. Ini bahaya banget. Kita akan stuck di titik itu. Apalagi kita tidak punya circle, tidak punya lingkungan, bahaya banget itu. Apalagi kita tidak punya circle, punya lingkungan yang mendorong kita, memaksa kita untuk next level. Nah maka bisa berarti pengajian kita punya mendedikasikan diri kita, Bapak Ibu, untuk membawa jamaah untuk next level. Sepakat? Diajak naik kelas terus step by step sehingga insya Allah Bapak Ibu makin ke belakang kita akan makin ma'rifatullah. Amin ya? Kita makin ma'rifatullah. Karena apa ya? Kita betul-betul terus bergerak. Grafiknya akan meningkat terus. Nah, saya kira kalau ke sana. Mas Amin teriak sholat menghadirkan hati itu sakgawan diri. Kalau kita nggak tenanan raiso. Nah, ini bisa mandi. Nah, berkaitan dengan tema hari ini Bapak Ibu. Jadi masalahnya Bapak Ibu untuk next level nggak gampang ternyata. Ternyata betul memulai sesuatu yang baru, habit baru, kompetensi baru, langkah baru.
apa ya? Orang gampang. Orang gampang. Rumit lagi. Rumit ternyata. Jadi membangun sesuatu yang baru, kebiasaan, kompetensi, audit. Orang gampang ternyata. Ini berlaku untuk semua manusia termasuk saya. Jadi misal mati, ini kira gampang tenaga, orang gampang, gitu, orang gampang. Ada sunatullah yang mesti jalani, gitu. Makanya saya baru paham kenapa bacaan hidupnya tidak berubah. Kenapa bacaan hidupnya ngono-ngono wae. Orang udah-udahan. Sementara di luar sana begitu banyak orang yang memiliki lompatan kehidupan secara eksponensial. Kenapa itu? Betul, ternyata perubahan itu betul ternyata. Sulit loh. Sulit tenang, sulit. Baik ketika sang pemulai maupun melanggengkan, mengistiqomahkan sampai menjadi habit. Itulah teman-teman, banyak sekali kita sudah memulai sesuatu akhirnya mandek meneh. Biar istiqomah wis mandek meneh. Akhirnya berulang-ulang baik. Berulang-ulang saja kita begitu terus baik. Gitu. Saya pribadi ya galau Bapak Ibu. Saya galau dengan diri sendiri. Kalau banyak hal-hal yang mau saya mulai kelar gitu kan ya. Aku dia galau. Nah karena kegalauan itu saya belajar terus cari solusi gitu. Saya galau. Waduh ya Allah, mendawi ini rada jadi gitu. Wes ngerti kudu ngene kok ya. Orang tomato gitu. Saya dulu galau gitu. Galau betul. Dan jadi trainer ya itu ya. Banyak orang-orang yang ini ya itu ya. Di bawah saya, di junior saya, secara usia dan sebagainya. Bahkan dia ngakunya belajar dengan saya. Hari ini udah jadi saya secara kompetensi, secara macam-macam kalah dan ternyata untuk mengikuti dan geser ya kenapa Bapak Ibu ada orang-orang yang begitu melesat begitu cepat dan saat tertinggal, kenapa? Ya karena saya tidak adaptif terhadap tantangan perubahan gitu. Saya tidak adaptif atau kurang adaptif. Bahasa kerennya kurang ijel, agil, kurang ijel, kurang ijel, kurang lincah, gitu. kurang lincah. Maka bisa mati untuk segera sadar gitu. Saya insya Allah bertanding dengan seusia saya yang terbaik di kelasnya lah gitu. Seumuran saya insya Allah oke. Tapi justru kalah dengan yang camping sore kan lucu. Saya dengan seusia saya 55 untuk di bidang inilah, di bidang yang satu ini saya terdepan. Tapi kalahnya justru dengan siapa? Camping sore. Kenapa camping sore? Dia dari lahir dari dunia teknologi macam-macam lah gitu. Oke. Nah, pertanyaannya apakah kita tua mesti kalah? Kan enggak juga. Kan hanya karena kurang ijel, kurang adaptif. Nah, itulah yang saya cari loh. Saya cari solusi bertahun-tahun, mungkin 4-5 tahun terakhir. 4 tahun terakhir ya, tahun 2000 awal 3 tahunan.
Soalnya aneh gue. Kok aku sinau ngene kok ora dadi gitu. Ora dadi semadeg gitu. Pengen kelakuan iki kok belum mulai madeg meneh. Gitu. Sementara banyaknya orang sekitaran saya keren banget. Bapak Ibu, saya betul-betul cari solusi. Saya punya masalah. Pertumbuhan saya lamban pertumbuhan saya. Lamban. Saya kira saya masih lamban, yang ini. Saya lamban gitu. Oke, berarti saya cari solusi. Caranya saya bisa adaptif, saya bisa ijel dulu, cerita. Saya cari solusi berbagai tuh, sinau terus, sinau praktek, efektif tinggal, sinau praktek, efektif, cari tuh. Alhamdulillah, Ibu, makin ke belakang makin ketemu. Makin ke belakang, makin ketemu. Nah, itu yang banyak saya ajarkan di pengajian-pengajian kita ini. Bahkan, saya menantang teman-teman yang masih muda, ya umur 40-50, yang 45 pun sedikit, ya, yang siap membuat eksponensial hidup, ya ikut di kelas mentoring. Ikut kelas mentoring. Karena saya akan ajak teman-teman saya mentoring untuk membuat tembus limit breakthrough dalam kehidupannya. Breakthrough tembus banget. Nanti teman terbaik saya bareng-bareng kita belajar tekniknya, belajar macam-macam, belajar mentoring gitu. Karena impian saya Ibu, insya Allah kita kaji ini kan udah istiqomah, udah 7 tahun udah running, it's okay. Tapi saatnya kita buat eksponensial. Oke. Nah, teman saya hormati kembali. Sisi lain oleh Allah kita sudah dikasih bekal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan laqad khalaqnal insana, menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Bentuk bukan di casing aja ya, bukan itu. Tapi dikasih sumber daya. Berarti mestinya karena sudah dikasih sumber daya lengkap, maka kita mestinya bisa lakukan apapun. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Impossible itu nggak ada. Satu tidak mungkin itu nggak ada. Gitu. Impossible is nothing. Contoh. Boleh jadi ibu merasa aku selalu mungkin ngapal Quran, boleh jadi. Kan nggak kepikiran. Tapi sebenarnya kalau tahu sunatullahnya, gitu, tahu langkah-langkahnya, betul bisa kok. Kawan-kawan itu banyak teori-teori, banyak gerakan-gerakan ini. Ini contohnya saya lempar satu case satu statement ya. Kita udah nggak kepikiran, aduh hafal Quran, buru-buru apa, mau ngapain ikut campur gitu ya. Mau ngapain ikut campur, mau ngerti apa? Ini kan kayak jauh banget. Tetapi Bapak hormati, impossible is nothing. Is nothing, gitu. Impossible is nothing. Kenapa? Karena kita belajar orang yang hafidh-hafidhah gitu. Hafidh-hafidhah itu kan juga dimulai dari huruf dasar alif ba ta sa jim betul ya? Perangkaian, betul? Ngafalin ayat demi ayat, betul ya? Betul? Berarti selama kita, Bapak Ibu, makanya saat tadi dulu ya, selama kita tidak ada kelainan saraf gitu. Betul, ada modal ya. Ketika kita tidak ada kelainan saraf, mata kita masih bisa membaca, kita masih bisa mengulang-ulang, masih bisa kita hafal Quran. Katanya, Quran kita ada berapa ayat? Totalnya berapa? Berapa? Ayo. Wes 6.007. Rasa gelut Bu.
Ya, nanti beda-beda Bu ya, ada yang kalau beda-beda. Tapi yang pasti 6 ribuan, betul? Iya. Betul? Orang yang hafid dan hafidhah itu berarti 6.000 apa kafe, betul? Betul? Kira-kira menghafalkan sekali judul mau 1 demi 1? Yes. Teorinya Bapak Ibu, semua yang diulang 40 kali langsung diulang 40 kali kita harus hafal. Jadi kira-kira Bapak Ibu, one day one ayat bisa nggak kita hafal one day one ayat? Bisa ketika satu ayat itu diulang sampai 40. Ini teorinya Bapak Ibu. Berarti artinya ketika kita punya spirit untuk menghafalkan Quran, bisa nggak? Bisa tidak? Bisa. Antara mau sampai 40 ini teori. Foto pentampur diwaca, mulai hafal, mungkin gitu nih. Ini saya ngomong sesuatu yang jadi sama arti. Jadi impossible itu gak ada gitu. Kenapa Bapak Ibu? Semua ada sunatullahnya. Nah, kembali kita sedang berjuang agar kita menjadi sosok yang hasan amal. Maka Bapak Ibu, agaknya Bapak Ibu ini PR kita semuanya, saya juga Bapak Ibu. Agaknya kita perlu mapping ya Bapak Ibu ya. Apa yang mau kita bangun? Apa yang mau kita develop dalam diri kita Bapak Ibu? Jadi kita perlu ini Bapak Ibu. Kita perlu mapping sederet keinginan yang kita inginkan. Karena saya yakin Bapak Ibu, hari ini selama ini banyak hal yang pengen sekali kita inginkan, pengen sekali kita lakukan, kita biasakan dan sebagainya. Kita pengen sekali, tapi harus dilakoni. Betul? Sementara orang lain yang pengen seperti kita ngelakoni mesti jadi. Betul? Mungkin ada yang S1 pengen, S2 pengen daftar kosan-kosan nunda-nunda, menunggu berbagai sekian alasan ya. Sementara teman kita yang dulu bareng rasa-rasa ngambil S2 wes banget, betul ya? Termasuk kita pengen ke taman, boleh jadi ya? Pengen ke taman, pengen lumayan api, bisa aja. Pengen gosak-gosek orang lain wes, jadi kita masih belum mulai. Ada? Nah ini banyak hal dalam kehidupan kita, maka agaknya perlu kita mapping. Daftar keinginan kita mapping, kita mau apa sih kita mapping kembali Bapak Ibu ya. Ingat kembali kita spirit laksana amal. Saya juga sudah berdarah-darah untuk konten serius Bapak. Sudah orang gampang karena sering melakukan, tapi memang itu butuh effort yang luar biasa. Aku benar ini aku seseorang kudu. Betul, aku kudu berdarah-darah. Ini sampai dakwah saya semakin dinikmati banyak orang gitu kan. Idenya bagus itu, tapi untuk melakukan gua bisa gawe dewi. Halo? Jadi saya mati. Yuk Bapak Ibu, kita list daftar keinginan lah hari ini. Teorinya adalah impossible is nothing. Impossible, tidak mungkin itu orang. Maka kembali Bapak Ibu, kita selama ini membangun apa? Mau memulai apa? Yuk kita mapping 1 demi 1, tulis. Setelah ditulis Bapak Ibu, nanti ambil 1 awal yang akan jadi project dulu, dan itu kita jadikan project. Project saya 1 tahun ini, fokus saya adalah konten dari standar yang sambil baca. Bukan gitu. Bukan lagi
bukan itu ya, bukan itu. Yang saya punya standar kayak gitu lah, ada kayak gitu. Yang di dalamnya saya mesti mulai mapping solve the problem audience. Jadi saya mulai dari audiennya punya masa umur berapa, saya pertajam masalahnya apa, terus kemudian saya riset dan sebagainya, sampai Bapak Ibu saya mulai bikin scripting, video, editing, macam-macam. Wah, untuk orang tua seperti saya ternyata mereka gampang. Tapi sore anakku, papa gitu goblok nggak bisa. Aku digoblok anakku, gitu aja nggak bisa gitu. Iya gitu, alhamdulillah. Saya harus masuk dunia itu. Dunia sulit versi saya, dan dunia gampang versi anak saya. Belum bayangkan. Selalu di rumah itu rada tidak putar rumah saya ini, Bu. Karena banyak dibully ya, gitu aja. Tinggal gundulmu. Kan tinggal gini toh. Gampang itu. Gampang pakai lo, gitu kan. Gua itu butuh effort, harus belajar ulang lagi, Bapak. Tetapi kalau sesuatu yang besar yang bernilai, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus masuk. Nah, maka Bapak Ibu, kita mau bersama amalan. Sesuatu yang selama ini Bapak Ibu kepikiran, aku pengen ini segera mulai. Termasuk kebiasaan baru, kompetensi apa, dan sebagainya apa. Oke, di mapping, kemudian nanti ambil satu sebagai project. Halo? Halo? Bahkan project itu, Bapak Ibu, mungkin kalau perilaku, paling kan 3 bulan intensif. Tapi kalau sebuah karya, misalnya apa, aku pintar masak, misalnya dia masak apa, jadi sebagainya, belum 1 tahun. Gitu. Nah, kalau perilaku 3 bulan, bisa aku sholat lebih menghadirkan hati. 3 bulan. 3 bulan. Aku semangat apapun butuh 3 bulan. Kalau itu perilaku biasa kita butuh 3 bulan. Yang 3 bulan itu kita encas. Misalnya Mas Ibnu oke, bismillah terus ke dakwah. Oke, dakwah. Insya Allah kalau kita jalan ngomong bisa oke lah. Tapi ngomong yang menarik, impactful dan sebagainya. Setahun itu intensif. Gitu. Setahun intensif. Jadi bisa saya sedang bismillah terjunlah masuk ke dunia online yang ya kalau komputer nggak tahu Bapak Ibu ya. Maka saya ternyata kita butuh 1 tahun intensif encas setiap hari. Setahun. Goalnya 1 tahun. Jadi Agustus tahun 2024 baru, itu belum bicara mutu loh Bu, belum bicara quality gitu, baru bicara quantity. Angel jiwa S2 yang gampang lebih modo ini. Ya jadi misalnya nanti 1 tahun, itu bahkan nanti per kuartal, wah 3 bulan pertama, kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat, itu ada target. Yang target itu nanti, target kuartal, isinya kuartal 3 bulan deh. Oke, jadi nanti ada 4 fase. Maka sudah diklirkan fase pertama, kedua, ketiga, keempat. Mungkin Mas sudah mulai dakwah. Boleh jadi 3 bulan pertama itu menguasai panggung. Hanya menguasai panggung. Belajar teorinya, ilmunya, jadi begitu ngomong gitu juga eye contact dengan semuanya, bla bla bla, terusasi diri. Berikutnya apa? Nanti pesannya impactful, terusasi menaik. Berikutnya adalah setahun ketika intensif garap tenanan masuk agenda harian. Jadi, oke. Perilaku juga itu. Kenapa ibu bapak pengen sholat tambah HP?
Contoh sederhana. Tapi kenapa pengen doang? Halo? Karena tidak dijadikan project. Apa itu project? Ya project kayak kita bangun sesuatu gitu ya. Bangun holding, bangun gedung, bangun itulah. Ini project. Kenapa kita pengen bangun komunikasi yang baik dengan anak pun juga strategi? Kenapa? Tidak pernah dijadikan project. Oke? Termasuk kita udah baca kira strategi. Kenapa? Seminggu berarti mandek. Kenapa kita tahsin orang kelar-kelar? Karena nggak pernah dijadikan project. Hanya teko ping papat terus rai gitu. Ini mas teko neng omah diulang-ulang. Lah kan ganti gitu. Jadi Bapak Ibu, apa kata kuncinya? Sesuatu yang mau kita develop pastikan dijadikan project, guys. Bicara project itu ya kayak manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling, dan sebagainya. Artinya, ini gawe tenanan gitu loh. Ini gawe dandani sholat, gawe tenanan, nggak bisa cubit-cubit gitu Bapak Ibu. Nggak bisa cubit-cubit, nggak bisa kalau-kalau. Apalagi jaganya Mas Amin mulang pas sholat pikir, belum mesti ketemu di masjid. Akhirnya kita tidak pernah matang perbaiki sholat kita. Jadi ketika Bapak Ibu kita akan perbaiki sholat, ini jadikan proses. Ketika itu perilaku, teori saya catat, itu butuh 3 bulan. Jadi 3 bulan saben dina Bapak Ibu mencari data-data, bahan-bahan, narasi, kemudian praktek, tes ukur, terusasi. Jadi saya pun belajar menemukan behavior. Itu butuh 3 bulan ternyata untuk satu project. Karena hari ini kan saya begitu banyak aktivitas yang dulu tidak melakukan, sekarang melakukan, itu project. Kalau saya susah berolahraga, Ibu ya. Dulu nggak pernah olahraga, akhirnya olahraga, ini project. Selama 3 bulan hampir setiap hari itu nonton Dr. Hendrawan Nadesul, videonya Dr. Tirta dan sebagainya untuk pola hidup sehat, bla 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 bla. Termasuk belajar dari Dr. Zaidul Akbar, semua project, dan semua hari ini jadi Ibu. Laporan terakhir berat badan saya 72 dari 96 berhasil tersiksa gini. Jadi saya hari ini alhamdulillah olahraga dan jadi habit kebutuhan, bukan kebutuhan. Kenapa? Dulu maka jadi project. Namanya project, kudu sinau tenang. Oke? Itulah karena hari ini saya juga baru punya project baru Bapak Ibu untuk perilaku. Apa itu Bapak Ibu? Ya, karena sampai ini punya Pak Mohon, tolong doakan amin Ibu ya. Jadi kalau berdakwah, potong-potong tahun bisa dakwah kemana-mana itu. This is my dream Bapak Ibu ya, dream saya. Maka kudu sehat, kudu kuat. Maka berarti mau makannya kudu dijaga. Tapi nggak cuma jaga, gimana caranya ngatur Bapak Ibu ya? Kurang karbo, kurangi gula, kurangi goreng-gorengan, itu projectnya Bapak Ibu. Oke? Itu jika tidak jadikan project, nanti cuma cubit-cubit seminggu baru mandat, betul? Maka setiap hari dulu nonton tentang bayang dua, tentang berita tentang stroke anak muda. Apa dia mesti gitu? Jadi mesti seperti ya Allah anak muda udah setel, udah gagal ginjal. Apa gitu ya? Masuk model diri ya, ya kan? Semua problem kan karena kolesterol gitu kan gitu, betul? Nah
sudah makan, orang gerak gitu ya. Ya. Dan sekarang untuk anakku ya, saya takut daripada aku obesitas saja. Dia rawat dulu, biasa baik. Tapi salah belajar gue, iya Allah. Nah, jadi saya project bagaimana saya punya gaya hidup yang lebih sehat. Olahraga oke. Sekarang pola makan, pola makan. Ini makan saya mikir mikir betul. Mikir yang ujung-ujung gimana karbonnya, resitnya gitu kan ya. Gulanya yang itu saja udah gitu. Oke? Selama tidak dijalankan project, maka cuma cobi-cobi sebentar aja. Seperti itu dulu belajar taksir, betul? Pas bayar, teman video tok tapi belas. Karena tidak dijadikan project, taksir itu project. Oke? Mungkin ibu pernah belajar mindfulness, meditasi, yoga, keren, bagus. Pertanyaannya, siapa yang jalankan secara tuntas? Belajar edukasi apa? Wah, apa? Udah ikut kosnya bahkan. Ayo di. Kenapa? Tidak dijadikan project. Halo. Nah, jadi yuk kita mapping. Oke, tenang aja, kita mapping daftar keinginan apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini. Apa yang kita ilmu apa yang kita dalami, kita pelajari. Oke, di mapping banyak. Nah, kemudian ambil satu dulu action untuk jadikan framework, project framework. Karena nanti begitu satu framework kita sudah tahu kuasai, nanti tinggal yang lain. Saya pernah jalan project untuk belajar hikam. Kita Pak Hikam Gunawan. Insya Allah kalau ngobrol soal hikam saya lumayan. Yang menarik, saya tidak bisa baca kitab dulu. Dari mana saya belajar? Dari video. Pertanyaannya baru, kenapa untuk diskusi hikam insya Allah saya lumayan? Kenapa project? Nggak cuma iseng-iseng. Namanya project itu ada jadwal harian. Bahkan sepekan kudu ping 5 90 menit kali 5. Rumusnya 90 gitu kan. 90 menit kali 90 hari. Jadi belajar 1,5 jam sepekan ping 5. Ping 5 kudu kecil gitu. Kudu, maka masukkan di jadwal. Oke? Nah, kalau bisa melatih dari sekian chapter itu, setiap satu chapter kan tidak cuma dari satu guru, satu yang sarahkan ya, makalah satu ya, makalah pertama. Maka dari kayak siapa sehingga pemahamannya utuh gitu, pakai utuh. Nah, jadi hikam insya Allah saya lumayan. Bahkan dulu belajar di perang badan, rambut. Kemudian perang Honda ketika saya belajar sirah, maka tidak cuma dari Ustadz Budi Azhari, tapi juga yang lain. Kenapa ini project? Sehingga insya Allah bisa perang badan saya lumayan ya. Tidak untuk kepentingan orang lain saja, tapi saya sangat tersemangati dari perang badan. Kalau Bapak Ibu lihat saya kenapa semangat saya itu nggak bisa dihentikan, unstoppable Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena soal narasi saya lumayan gitu ya. Kuat menurut saya, karena berusaha kuat baca saat kuat itu. Nah itu karena project. Siapa yang pengen hidup lebih baik? Sudah sepuh-sepuh boleh nggak punya project? Oh ini, kenapa tidak? Maka Ibu, yuk kita bikin daftar. Ya, bikin daftar hal yang Ibu inginkan. Masuk rajin apa olahraga ke apa.
Apapun terserah. Sesuatu yang mengantarkan ibu bapak one step, next level. Oke, di atasnya daftar itu mungkin olahraga apapun, apapun tadi ya. Belajar komunikasi, belajar apa saja, please. Belajar sholat apapun itu, oke. Nah, kemudian ambil satu, jadikan project. Nah, project Bapak Ibu berarti apa project? Project sesuatu ya project yang kita biayai, ya waktu, tenaga, pikiran semua kita siapkan Bapak Ibu ya. Termasuk alokasi waktu. Jadi Bapak Ibu di jadwal saya ada kode 90-91 gitu. Kita ada kode jadwal pertama. Artinya 90 menit pertama selama 90 menit 90 hari satu atas pertama yang tidak boleh tidak. Yang itu saya harus jalani, suka duka dijalani. Kenapa? Setelah saya belajar ternyata semuanya sulit itu karena butuh keistiqomahnya itu kan gitu. Sulitnya itu bukan sesuatu mengucapkan soal matematis sehingga kita stres sampai mengernyitkan dari, bukan itu sulitnya. Sulit banget dari baru, proyek baru itu karena hanya butuh istiqomah. Nah, untuk istiqomah kita butuh narasi, butuh alasan, butuh teknik, butuh metode, butuh tes ukur. Ada teori kita praktekkan, ternyata nggak worth it, ya wes tinggal sampai ketemu yang worth it, yang pas untuk kita, yang worth untuk kita. Halo. Masih mau nyantai-nyantai harian? No. Satu A. Gitu ya. Jadi jadikan project, perkuat narasi, lakukan betul-betul suka duka dijalani. Karena kita sedang membangun sesuatu. Saya betul-betul saat ini sedang berdarah-darah karena gawe saya betul-betul saya ini. Jadi sabarnya saya doang stres kayak itu saya ini. Ini saya nggak stres karena saya ngomong sesuatu yang kompeten saya gitu ya. Tapi nanti giliran ngurusin gawean gue mau, aduh ya Allah. Gitu. Ya Allah, stres, kadang insomnia, Ibu ya. Kemarin hari Sabtu sampai Bandung, Ibu di kereta eksekutif sampai Raturu, Ibu. Kena mikir, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, sampai Surabaya kan salah Surabaya, Ibu. Nggak bisa tidur, Ibu ya. Tidur baru mulai bapak, lamongan baru tidur, Ibu. Harus tidur, kenapa? Batak, betul. Itu konsekuensi perjuangan. Halo? Sama dulu bikin materi pengajian gini yuk. Balik. Tapi lama-lama ya biasa. Saya besok malam saya di sana, di Limpung, itu 2 sesi. Di Limpung. Berlian. Ya Allah ya Rabbi. Biar nyekopek ngomong sekarang juga menyiapkan materi desa. Kalian. Tapi lah pro. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita membangun ahsanu. Siap. Siap berbenah? Siap berbenah? Karena jika tidak Bapak Ibu, udah kita ngono. Wala yang mutu wala, ya kurang mutu nggak mau. Iya. Ini karena gini sangat mati lingkungan, Bapak Ibu. Lingkungan itu nggak berubah. Kenapa? Untuk berubah ternyata harus jadi project semua tadi ternyata. Untuk berubah nggak bisa iseng-iseng, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma cabut-cabut hanya senggol-senggol, nggak bisa. Udah ini saya akhirnya. Untuk Bapak Ibu sholatnya tambah baik harus jadi project betul. Tenang.
untuk bisa menjadi Quran menjadi bagian hidup Bapak Ibu, ini project. Raison lah. Mulai kita ngomong udah mulai kenceng ya Bapak Ibu ya. Karena kita pengen semua berubah Bapak Ibu ya. Karena aku dewi tadi Bapak Ibu, sekian tahun 4 tahun lebih struggle untuk menemukan teori ini. Ini bukan dari saya kan, teori para ahli yang saya praktek dan ternyata cocok. Nah kan itu bisa saya kayak gitu. Jadi masa mati aku dewi pontang-panting keser-keser kui. Apalagi orang ngaji lah pernah, orang pernah kan berubah model apa terus. Orang itu kalau udah model apa. Halo? Jadikan project. Apa itu project? Sesuatu yang begitu tercapai, yang syarat-syaratnya, yang cara bahasa kerennya, kuatnya planning, organizing, dan controlling, itu kan ya untuk dimodali, untuk sinar tenang kan gitu. Kayak ibu hari ini pengen kayak dulu, aku pengen bisa nulis cerpen misalnya gitu ya. Oke, maka untuk bisa benar-benar nulis cerpen kamu kudu project dulu, belajar tentang ilmu IT, belajar macam-macam, betul ya? Coba iseng-iseng Bapak Ibu nanti googling, aku pengen jadi penulis yang renyah gitu. Coba googling Asma Nadia kan, yang jago nulis wanita misalnya Asma Nadia, lihat aja, bener loh, bahkan mentoring, kelas mentoring setahun loh mungkin. Setiap kasih teori, nulis setoran gitu, kasih teorinya nulis setoran, koreksi, perbaiki, setorannya belum di ACC, belum ada coba. Halo? Halo? Jadi ternyata semua yang besar harus menjadi project. Ibu pengen masak, nyatanya orang sebenarnya jadi. Karena cuma pengen cupi-cupi dikit, ya jadikan project. Termasuk Mas Amin berbuih-buih, berseri-seri menyiapkan sholat dengan hati, dan kita konsolnya nggak berubah. Why? Karena kita tak pernah menjadikan project apapun itu. Dah, wes. Saya memandu mentoring dai. Yang jadi mana? Ya si TikTok. Karena ya, aku pengen belajar public speaking, belajar ini. Iya, kasih teori, tapi ya ini kalau tahu takil, tak. Tidak diimplementasikan jadi sebuah project, maka kata kuncinya project gitu. Kita berubah itu karena melakukan, Bapak Ibu. Perubahan terjadi itu karena melakukan, bukan tahu ilmunya, Bapak Ibu. Sholat ibu tambah baik ketika apa? Melakukan, bukan ilmunya. Ilmu itu kerangka teori yang akhirnya dipraktekkan. You know? Yes. Itu ini dah wes. Saya mau ngomong itu sekarang. Wes ragu-ragu ini kita nanti kita bersabar ya Bu ya. Insya Allah. Langsung sabar itu? No. Ikhlas pada ikhlas? No. Ini exercise. Oke? Berarti untuk belajar yang mau ikhlas dan pengajian kayak gini gak cukup. Bahkan yang ikut workshop 3 hari 4 hari siapapun gak cukup. Itu baru karena kategori, betul? Betul? Ibu tidak akan makin sabar ketika tidak tambah jadikan project. Ibu tidak bisa menahan kemarahan ketika sadar aku harus menahan kemarahan kalau jadi project. Oke? Termasuk apapun ini, apapun ini. Jadi saya latih membangun sesuatu, memiliki sesuatu, pastikan jadi project. Jika perilaku rumus saya 3 bulan, karena pakai tarik 22 kali 3 dibulatkan jadi 3 bulan. Selama itu behavior ya. Tapi project apapun ya, jadi kamu yang lain, misalnya karya-karya itu 1 tahun.
1 tahun nanti bagi kuartal, ada kuartal pertama, kedua, ketiga. Maka saya undang Bapak Ibu yang muda, tapi nggak boleh yang tua-tua, karena harus belajar di barang soalnya. Oke, untuk Pak Ibu kelas mentoring, kita belajar bareng buat karya besar ini. Amin ya. Amin, amin. Karya besar, jadi bisa mati itu. Jadi kita bangun karya-karya Bapak Ibu dan bareng-bareng. Saya juga sedang ngomong proses Bapak Ibu ya, jangan dikira wis tokoan muda. Tapi insya Allah saya kan belajar terus ya. Jadi saya insya bisa maju membuat karya-karya aku. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena begitu Bapak Ibu nanti tahu polanya, tahu ilmunya, Bapak Ibu bisa memasukkan lagi project baru, habit-habit baru, kompetensi baru, akan terus tambah banyak. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bahkan bisa mengajarkan. Ini keren. Karena siapa yang bisa mengajar, yang sudah praktek, betul ya? Betul? Nah, kabar baik hari ini kita nggak harus zaman sekarang ternyata orang itu sarjana S2, S3, S4, S5. Ya kalau mau ambil S2, S3 keren, top jos gitu. Tapi bagi yang udah mungkin sebenarnya S2, S3 udah belajar kompetensi aja. Kompetensi perubahan ini praktek, belajar ilmunya praktek sama dulu. Sopandu praktek atau formatnya udah nanti bisa ngajar ada orang lain. Semoga sharing hari ini kalau kita semua ini perubahan tidak akan terjadi ketika tidak dijaga proyek. Kompetensi baru nggak akan terbentuk ketika tidak dibangun dalam bentuk proyek. Perbaiki sholat nggak akan jadi kalau nggak jadikan proyek. Oke? Menyatu dengan Quran gak iso nek gak jadikan project. Jadi kata adalah project, sesuatu yang mesti dijadikan sesuatu kita. Semoga kita menjadi kita memohon Allah Ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk beristiqomah di jalan kebaikan. Amin. Kita diberi kekuatan untuk terus bergerak lebih ke depan lebih baik. Amin ya. Kita diberi kekuatan untuk next level, sehingga betul-betul hari-hari kita makin baik, tambah bagus. Amin. Bahkan saya syukur saja Bapak Ibu. Saya tidak yakin Bapak Ibu sudah kompeten bersyukur belum? Saya nggak yakin. Syukur biasa. Saya nggak yakin Bapak Ibu sudah di level kompeten. Kalau kompeten skala 0 sampai 10, skala berapa? Saya nggak yakin Bapak Ibu. Pandai bersyukur, ngomong syukur gampang, tapi syukur birokrasi. Ini hanya terbentuk ketika menjadikan project. Belajar syukur, belajar teorinya, mungkin belajar lagi ke siapa itu siapa, praktek tes syukur, dan sebagainya. Hanya dengan cara itu kita ikut dulu. Terima kasih. Mohon sekali kurang. Insya Allah ketemu pekan depan bersama Mas Amin ya. Baik, insya Allah pekannya ada kelas mentoring, Bapak Ibu. Oke, please, ayo kita buka langkah baru. Bangun sama-sama yang besar. Bangun sesuatu yang besar. Insya Allah akan memandu Bapak Ibu. Sesuatu kita akan belajar bareng-bareng. Bangun circle agar kita punya karya-karya hidup dalam hidup ini, sehingga nanti ketika Allah panggil kita sudah memiliki karya-karya lebih baik. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.